13.00 tapi teman-teman sudah ada yang. Nah, selamat siang Pak Najib. Halo Pak Najib. Oke, sambil menunggu Pak Najib ya mungkin saya perjelas terlebih dahulu, saya beritakan terlebih dahulu kepada teman-teman soal maaf teman-teman, apa suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar kok. Mungkin di device ini ya Pak Najib ya. Apa sudah ini Pak? Terdengar ya Pak? S1 dicoba. Ya, Suara saya sudah terdengar Pak. Terdengar Pak. Tapi saya nggak bisa dengerin suara teman-teman ya. Mungkin earphone-nya mungkin Pak. Ya. Satu dicoba. Ya, terdengar Pak. Oh, saya nggak bisa dengar suara siapa-siapa di sini. Maaf ya. Yang lain gimana? Anak-anak yang lain dengerin nggak? Apa cuma saya aja? Suaranya masuk, Bapak. Saya pakai. Oke, kita pakai HP ya. Baik, terdengar suara saya? Terdengar Pak? Ya. Oke. Baik, maaf. Silakan. Ya, sebelum kita masuk ke ini ya, ke materi yang akan diberikan oleh Pak Najib, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu soal UPI interdisipliner dan kegiatan hari ini, yaitu Sekolah Penalaran edisi pertama. Nah, unit penalaran ilmiah interdisipliner UGM adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada yang bergerak di bidang penelitian, penalaran, dan prestasi begitu. Ya, kemudian acara yang sedang berlangsung hari ini yaitu Sekolah Penalaran 1 adalah salah satu program kerja dari Departemen Penalaran di UPI Interdisipliner UGM. Nah, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Sekolah Penalaran ini hanya dibuka untuk kalangan internal UPI Interdisipliner saja. Nah, tapi pada periode ini Sekolah Penalaran dibuka untuk umum gitu. Nah, Sekolah Penalaran sendiri adalah salah satu kegiatan semacam ini ya, dari namanya Sekolah Penalaran. Jadi kami berupaya untuk memberikan edukasi begitu untuk belajar bersama dengan teman-teman ya, baik dari internal maupun eksternal UPI Interdisipliner UGM terkait hal-hal yang berkenaan dengan penalaran, keilmuan, dan penelitian gitu. Nah, jadi Sekolah Penalaran ini akan ada berseri-seri begitu ya. Jadi setelah ini bulan depan akan ada lagi, selanjutnya akan ada lagi begitu. Nah, pada Sekolah Penalaran pertama, topik yang akan kita
kita bicarakan ya, kita diskusikan bersama adalah pengantar filsafat ilmu. Saya rasa ada beberapa dari teman-teman yang sudah terbiasa dengan frasa atau istilah filsafat ilmu gitu. Tapi karena ini pengantar ya, jadi kita akan bersama-sama untuk masuk ke dalam apa itu filsafat ilmu gitu. Mungkin teman-teman di sini sudah terbiasa dengan kata ilmu gitu ya. Tapi bagaimana ketika ilmu itu difilsafatkan, kan begitu. Jadi kalau ilmu itu sudah isinya teori-teori, nah ini filsafat ilmu ini berteori tentang teori gitu. Jadi kita naik ke taraf yang filosofis gitu ya, yang lebih tinggi. Ya, pembicara kita hari ini adalah Bapak Najib Wilianto. Beliau adalah dosen ya di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan sekaligus pembina unit penalaran ilmiah interdisipliner UGM tahun ini. Ya, selamat siang Pak Najib. Selamat siang. Oke. Ya. Mungkin Pak Najib bisa langsung ini ya, langsung memulai barang sekitar 40 menit ya. Jadi selama 40 menit Pak Najib akan memberikan materi tentang pengantar filsafat ilmu. Kemudian kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, di dalam sesi diskusi nanti teman-teman bisa mengajukan tanggapan atau pertanyaan gitu. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya, Mas Dery dari UPI. Salam kenal untuk kawan-kawan semua, baik dari UPI mungkin angkatan lama ya, yang sudah tua maupun yang sudah angkatan baru. Sebelumnya ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Lebaran, ya, minal aidin wal faizin untuk semuanya. Mudah-mudahan yang Muslim ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadahnya. Yang bukan Islam ya salam hormat untuk semuanya. Oke, saya akan menyampaikan seperti yang ditugaskan oleh teman-teman panitia. Materi ini sebetulnya setiap tahun ya, setiap tahun itu selalu ada dan sudah selalu saya berikan kepada teman-teman. Dan saya yakin kakak angkatan kalian ini sudah mendapatkan pula materi ini. Untuk itu ini saya mohon izin untuk share PPT ya pada Anda sekalian. Kelihatan nggak ya PPT-nya? Sudah, Pak. Ya. Baik, teman-teman sekalian, saya diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang pengantar filsafat ilmu ya. Kalau tahun yang lalu itu materi tentang lebih ditekankan kepada apa itu penalaran ya, apa itu penalaran. Tapi ini nanti tapi isinya sebenarnya sama, materinya sama atau mirip-mirip ya di antara keduanya, karena dalam filsafat ilmu itu juga aspek yang paling penting adalah menalar ya, melakukan penalaran terhadap objek persoalan yang sedang dibahas atau sedang dijadikan concern gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas soal penalaran paradigma interdisipliner yang menjadi salah satu bagian dari nama UPI itu sendiri. Lalu kemudian nanti ada metode riset interdisipliner ya. Secara sekilas saya kira karena waktunya juga terbatas. Baik. Jadi teman-teman sekalian, 3 hal ini akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Saya akan memulai dengan memberikan learning outcome yang akan kita jadikan sebagai tujuan. Jadi di akhir diskusi ini saya harapkan peserta atau kita semua mendapatkan pengetahuan dan deskripsi umum tentang pengertian penalaran, paradigma riset interdisipliner, dan kemudian metode riset interdisipliner. Jadi diharapkan nanti setelah ini teman-teman yang bergabung di UPI itu lebih bisa memahami tentang
bagaimana bekerja sama dan berkolaborasi dengan kolega yang baik itu yang satu rumpun maupun yang terutama beda rumpun keilmuan ya, dengan mengembangkan pola riset atau penalaran ilmiah secara interdisipliner supaya riset atau produk-produk penelitian yang ada yang muncul di UGM atau Anda semuanya sebagai mahasiswa UGM itu bisa berkontribusi untuk meningkatkan pengembangan keilmuan secara lebih luas bagi yang bermanfaat untuk kemasyarakatan manusia. Yang pertama penalaran. Saya kasih beberapa ini kasih ilustrasi dulu. If you have a problem, misalnya kita punya masalah ya, atau kita menemukan persoalan lah ya, maka di dalam penelitian itu atau dalam riset ya kita akan mencari sebuah jawaban yang valid ya, sebuah jawaban yang confirm terhadap norma-norma keilmuan. Nanti ini logika yang harus Anda pahami sebelum kita masuk kepada apa itu yang disebut sebagai filsafat ilmu ya. Jadi mulainya dari sini. Jadi kalau bicara soal filsafat ilmu kan di situ ada filsafat, ada ilmu. Ilmu itu berarti science ya, kumpulan daripada metode-metode prosedur-prosedur ilmiah ya, teori-teori yang berdasarkan pada riset-riset ilmiah itu ada natural sciences, ada ilmu-ilmu natural, ilmu alam ya, ada social sciences ya, ada ilmu-ilmu sosial, ada agro dan seterusnya lah, banyak variannya. Anda sudah tahu, lihat aja di fakultas-fakultas di UGM, itulah yang disebut sebagai mereka semua itu dibentuk, disusun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat itu bekerja untuk melihat metafisik atau metadata yang sudah ditemukan oleh ilmu-ilmu empiris itu ya. Misalnya ada aspek metodologinya, ada aspek epistemologinya, ada aspek realitas ontologis dan seterusnya. Nanti saya akan ke sana ya. Nah, sebelum sampai ke sana saya akan mulai dengan ini. Anda lihat di screen, kalau kita mempunyai masalah, maka sesungguhnya sebagai seorang saintis, seorang ilmuwan, kita harus mencari sebuah jawaban yang paling tepat ya, yang paling bagus berdasarkan norma-norma keilmuan gitu. Nah, ini problem. Jadi problem ini harus dicarikan jawaban. Jadi kalau kita menemukan persoalan, maka itu harus jangan justru berkelindan di persoalan tersebut, maka kita harus mencari jawabannya dari soal-soal yang ada itu ya. Karena kita seorang sains. Jadi kita arahnya pada solve, jadi pada solusi ya. Jadi, supaya kita bukan bagian dari masalah. Nah, perspektif yang dibangun dalam ilmu pengetahuan itu juga sama, bahwa ketika ada persoalan itu sesungguhnya mereka bukan semata-mata melakukan problematisasi terhadap persoalan itu, artinya memetakan masalah-masalah yang ada, tapi ia dalam rangka untuk mencari solusi yang terbaik terhadap persoalan yang ada. Nah, cara untuk mencari solusi itu tentu saja menggunakan apa? Menggunakan knowledge, pengetahuan. Knowledge is pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Nah, pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang valid, pengetahuan yang bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar common sense, kira-kira Anda atau katanya Anda ya. Jadi harus berdasarkan pada the valid knowledge ya, pengetahuan yang valid. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita mendapatkan sebuah pengetahuan yang valid? Maka dalam perspektif filsafat ilmu, maka Anda harus menggunakan yang namanya scientific method, harus menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah inilah kemudian yang mengantarkan kepada kita untuk sampai pada answer, pada jawaban, atau lebih tepatnya pada the valid answer, pada jawaban yang tepat, yang benar, yang valid gitu. Nah, ini jadi petanya begitu ya. Nah, sebentar, mundur. Nah, oke. Jadi contoh ini, saya kasih persoalan. Ya. Dapatkah nilai-nilai agama ya dan
penemuan ilmiah atau riset ilmiah itu digunakan sebagai argumentasi untuk kebijakan publik pemerintah misalnya. Jadi misalnya kalau Anda sekarang melihat pemerintah kita dalam hal menangani misalnya ya pandemi COVID-19 ini, coba ini ada persoalan, ada satu tantangan problem lah ya. Itu kira-kira bisa nggak nilai-nilai agama sekali dan riset-riset ilmiah yang ada di perguruan tinggi misalnya atau di lembaga penelitian itu digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan publik yang fokusnya adalah untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 misalnya, pandemi. Nah, tentu jawabannya kan macam-macam. Ya, jawaban yang mungkin itu adalah ya bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau iya, oke, bisa. Kalau tidak, kenapa? Jadi yang terpenting ini jawaban, the possibility of answer-nya itu bisa iya, bisa tidak. Nah, sekarang yang pertama, kalau misalnya bisa, kalau tidak jelas ya nggak harus dibahas secara detail, tapi ya udah dia udah ngomong tidak gitu kan. Tapi misalnya kalau bisa, maka dalam logika ilmu pengetahuan itu harus ada yang namanya penalaran logika yang jelas. Gimana itu? Kalau dalam sains, penalaran itu berbasis kepada logika, logik, ilmu logika, atau boleh disebut sebagai premis-premis. Premis 1, kenapa bisa? Karena bla bla bla. Premis 2, kenapa bisa? Karena bla bla bla. 3, kenapa? Dan seterusnya. Sampai kemudian penalaran atau latar belakang argumentasi itu membentuk sebuah premis-premis, membentuk sebuah alasan-alasan yang argumentatif gitu loh. Yang penalaran itu tidak hanya semata-mata common sense, tapi juga berbasis kepada sebuah berpikir yang akurat gitu. Nah, dari situ kemudian apakah sudah mendapatkan kesimpulan? Belum. Kalaupun sudah dari berbasis kepada premis-premis yang ada itu mungkin baru sampai pada yang namanya hipotesis. Tapi hipotesis itu belum disebut sebagai sebuah jawaban yang pasti sesungguhnya. Itu semata-mata berbasis kepada temporary answer ya. Itu merupakan jawaban sementara saja dari premis-premis atau penalaran logis ya, logis ilmiah yang tadi sempat kita susun tadi. Apakah nilai agama dan nilai penemuan ilmiah itu bisa digunakan untuk dijadikan sebagai dasar. Jadi statementnya hipotesis itu sifatnya sementara. Terserah ya apapun statementnya. Kalau ini dicontohkan di sini misalnya, ya oke, bisa nilai agama dan penemuan ilmiah itu bisa loh digunakan untuk dasar argumentasi kebijakan publik pemerintah misalnya. Ini kan sementara aja. Tuh. Nah, tapi untuk sampai pada statement ini butuh yang namanya tadi premis-premis. Nah, teman-teman sekalian, ketika ya, problem sampai pada hipotesis itu kita lihat di dalam bagian ini itu melalui sesungguhnya dua cara berpikir. Yang pertama dengan cara berpikir yang induktif. Ya. Induktif itu bagaimana? Induktif itu pokoknya dari hal-hal yang sifatnya khusus ya, yang partikular ya, atau di sini lebih detailnya sebagai mudahnya dalam kita memahami ya dari research result, dari hasil-hasil penelitian yang ada ya, itu dari kasus-kasus khusus yang diteliti secara spesifik oleh para peneliti sebelumnya misalnya, itu kemudian ditarik ke dalam satu sintesis yang sifatnya umum, lalu kemudian di situ kita menemukan sebuah hipotesis. Nah, sementara cara berpikir yang kedua adalah deduktif. Deduktif itu kebalikan dari induktif. Jadi dimulai dari teori konsep yang umum dulu, ya, teori besar dulu yang universal, lalu kemudian dia dianalisis secara spesifik melalui kasus-kasus yang tadi diteliti oleh orang-orang industri. Jadi yang deduktif ini dia sudah punya semacam
sebuah teori yang besar lah ya, tentang persoalan tersebut, tentang problem tersebut, lalu kemudian dibuktikan dengan cara induktif. Nah, interaksi dari deduktif dan induktif ini kemudian disebut sebagai hipotesis. Ini lalu melahirkan dari riset-riset yang ada, lalu kemudian dari teori-teori yang juga yang pernah ada, itu kemudian disintesiskan interaksi antara keduanya, lalu muncullah sebuah temporary answer, ya, sebuah hipotesis. Dan perlu kami jelaskan bahwa hipotesis itu 50% dari penelitian sehingga dia sampai pada hipotesis itu adalah membaca, harus membaca. Penelitian tidak muncul dari cuman angan-angan atau cuman ngopi-ngopi di kafe dan seterusnya. Riset yang serius itu harus berbasis kepada membaca. Ngomong-ngomong soal baca ini, kalau orang Indonesia itu kadang-kadang kalau saya pernah ke luar negeri itu saya lihat teman-teman saya itu kayaknya jarang baca, tapi begitu dia riset itu luar biasa datanya gitu. Kalau kita ini sudah baca tapi tetap belum paham-paham gitu ya. Nah, makanya ini harus membaca. Nggak apa-apa, nggak usah malu, harus membaca yang banyak gitu. Karena itulah salah satu-satunya jalan saya kira ya untuk mencapai pada answer temporary daripada hipotesis persoalan yang dihadapi tadi. Nah, ketika sudah melampaui sebuah hipotesis atau logika rasional, gitu kan, logika rasional atau rasionalitas yang logis gitu, dan hipotesisnya itu benar, ya, dianggap benar secara rasional, maka di dalam konsepsi ilmu pengetahuan itu harus disupport dengan yang namanya fakta, yang harus diuji, harus diverifikasi secara empiris gitu loh. Nah, dua hal ini ya, rasionalitas yang sifatnya hipotesis, lalu kemudian fakta-fakta yang harus diuji dengan cara verifikasi lapangan ya, empiris. Dua-duanya ini jadi antara teori saja nggak cukup, tapi juga harus dilengkapi dengan dengan verifikasi faktawi ya. Dua hal ini ya, ini kemudian dalam tradisi ilmu pengetahuan ini melahirkan yang namanya scientific method, metode ilmiah. Jadi yang disebut sebagai metode ilmiah itu adalah sebuah penalaran yang logis dari suatu persoalan, lalu kemudian melahirkan sebuah hipotesis, dan lalu setelah itu nggak cukup, itu baru 50%, perlu diverifikasi secara empiris. Ya, jadi perlu diverifikasi secara empiris. Nah, kalau di bidang ilmu Anda yang bukan filsafat ya, setahu saya Anda belajarnya di sini. Jadi Anda belajarnya di level scientific method ini. Lalu kemudian ada persoalan kasus-kasus, lalu kemudian di situ Anda mencari solusinya. Nah, ya ada beberapa yang dan pasti saya kira ya di UGM diajarkan yang namanya filsafat ilmu, yaitu melihat tentang logika ya, logika atau penalaran dari persoalan yang sedang Anda hadapi itu, lalu kemudian sampai pada sebuah hipotesis dan kemudian akhirnya muncullah verifikasi. Nah, kalau Anda sudah pada level ini berarti Anda sudah mulai berfilsafat. Dan saya kira filsafat tidak hanya domainnya orang filsafat atau mereka yang belajar studi di fakultas filsafat ya, tapi filsafat itu sesungguhnya harus dan secara tidak langsung sudah dimiliki oleh mereka para ilmuwan. Sebab ketika para ilmuwan sampai pada scientific method untuk melakukan perumusan sebuah hipotesis ya, dan kemudian nanti didukung oleh fakta-fakta yang empiris, sesungguhnya di situ mereka para ilmuwan itu juga sudah sedang melakukan yang namanya berpikir atau berpikir secara sesuai alur dengan alur filsafat ilmu gitu. Nah, cuman bedanya
prakteknya mungkin sudah dilakukan, tapi secara disiplin keilmuan, ya, logiko, hipotetiko, verifikatif ini dibahas secara khusus di dalam filsafat ilmu. Maka kalau Anda belajar filsafat ilmu, Anda tidak akan bicara soal kasus per kasus dari scientific method, ya, dari problem itu. Dari problem itu udah yang bahas adalah ilmu-ilmu empiris, tapi filsafat ilmu akan membahas tentang bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk sehingga muncul jawaban-jawaban semacam itu. Atau bicara soal aspek abstraksi daripada atau abstraksi daripada kerja-kerja ilmiah yang ada dalam ilmu empiris. Gitu. Ya, makanya kemudian dalam filsafat ilmu itu bicara soal research metodologi, metodologi riset, metodologi penelitian, bicara soal paradigma paradigma ilmiah misalnya. Gitu. Ya. Nah, jadi riset atau paradigma atau cara mendapatkan sebuah atau pendekatan-pendekatan yang muncul dalam rangka menyelesaikan problem-problem ilmiah itu, ya, itu kemudian dijelaskan oleh filsafat ilmu. Sehingga kesimpulannya filsafat ilmu itu membicarakan tentang problem bagaimana sebuah jawaban itu jawaban valid itu bisa ditemukan. Bagaimana instrumentasi dari aktivitas berpikir ilmiah itu bisa dilakukan. Jadi filsafat itu kayak bicara filsafat ilmu ya, itu bicara soal konsep dari apa namanya sebuah rumah ilmu. Jadi konsepnya itu apa? Misalnya kalau Anda membuat rumah ya atau membuat tempat makan, itu filsafat bicara soal konsep besar daripada itu. Nah, detail-detailnya nanti diserahkan kepada yang biasa melakukannya, ya, insinyur, arsitek. Tapi konsep dasarnya itu yang mengerjakan adalah filsafat ilmu. Jadi filsafat itu sangat penting sekali untuk meletakkan supaya keilmuan kita itu ada arahnya. Keilmuan kita itu ada orientasinya, tidak seperti robot kita ini, tapi kita itu berbasis kepada sebuah visi yang jelas, ya, sebuah aktivitas berpikir ilmiah yang jelas, sebuah konklusi keilmuan yang valid gitu. Nah, kalau Anda sudah begitu, berarti sesungguhnya Anda sedang berfilsafat, Anda sedang menjalani langkah-langkah filsafat. Dan saya kira UPI ini yang kita lakukan ini sedang mengarah kepada itu. Dan ini sangat penting ya untuk mengawal riset Anda. Nanti kalau udah mau S2, S1, S2, S3 itu ada akan ditanya ke sana, akan ditanya tentang norma-norma, akan ditanya soal value, akan ditanya soal konsep, arah, ya, perspektif, kerangka keilmuan yang Anda kembangkan. Tidak semata-mata soal risetnya itu sendiri. Oke, jadi kesimpulan yang pertama, penalaran itu secara umum persyaratan yang harus dipenuhi adalah di situ ada yang namanya proses berpikir. Yang namanya menalar itu ya berpikir. Kalau Anda ikut UPI nggak pernah berpikir, maka ya ini anomali gitu ya. Jadi ketika ikut UPI atau di situ ada istilah penalaran, maka Anda berarti termasuk atau kita ini termasuk orang-orang yang senang dengan proses berpikir. Bukan berpikir saja, tapi proses berpikir. Yang kedua, ini berdasar penalaran itu cara ilmiah positivistik ya, itu berbasis kepada pengamatan empiris indrawi. Karena kenapa saya ngomong soal positivistik? Karena dalam aliran-aliran dan ilmu itu nanti akan ditemukan banyak sekali cara pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tadi, problem itu. Ada yang positivisme, ada yang ya banyaklah nanti kita lihat setelah ini. Terus kemudian penalaran itu berarti melahirkan atau menghasilkan proposisi-proposisi dan konklusi sampai kemudian terbentuk konsep dan pengertian. Dengan demikian, yang namanya menalar itu abstrak dan itu butuh simbol yang disebut bahasa dan argumentasi. Anda kalau nalar saja nggak diomongkan dalam bentuk bahasa, itu namanya galau, itu namanya mikir ya. Jadi harus ada ekspresi bahasa dan di sana nggak hanya berbahasa tapi juga berargumentasi. Oke.
Baik, yang kedua, kita sudah sampai pada yang namanya paradigma dan metode riset interdisipliner. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mungkin nanti bisa diatur oleh moderator. Jadi yang kedua adalah paradigma dan metode riset interdisipliner. Apa itu paradigma? Jadi tadi kan pendekatan-pendekatan filsafat tadi itu melahirkan model-model berpikir ya, model-model metodologi yang ada dalam riset ilmiah. Gitu kan. Nah, model-model itu, model-model metodologi atau model-model metode keilmuan, metode riset ya, itu melahirkan suatu sekumpulan model-model dalam penelitian ilmiah yang kemudian disebut sebagai paradigma. Ya. Dalam kamus Cambridge itu disebutkan paradigma itu ya model of something ya, sebuah model untuk menjelaskan sesuatu atau sebuah tipikal keilmuan atau tipikal cara berpikir tertentu di dalam filsafat gitu ya, atau dalam filsafat ilmu dalam konteks ini. Jadi problem ilmiah ini diselesaikan dengan cara apa? Nah itu paradigma. Kemudian jadi paradigma itu diindikasikan dengan apa? Ada pattern, ada model, ada typical, ada world view, ada pandangan umum. Misalnya hari ini paradigma adalah positivistik misalnya ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu positivistik. Apakah ada paradigma? Ada, masih ada. Nah, ya fenomenologi misalnya, hermeneutik dan seterusnya. Yang itu nggak menggunakan pendekatan empiris. Ya. Kalau positivistik jelas ya, rasionalitas, hipotetik, lalu kemudian empiris, verifikatif kan gitu. Nah, paradigma itu terdiri dari atau tersusun dari sebuah pandangan, ya, sebuah pandangan, ideologi bahkan mindset lah. Mindset dikembangkan pada suatu struktur, ya, struktur metode ilmiah. Oke. Nah, ini saya mengutip seorang filsuf ya, ahli filsafat ilmu dari Amerika. Ada banyak tokoh ya, yang paling terkenal sebenarnya ya Thomas Kuhn ini, sudah lama sekali. Karena nanti buku Scientific Revolution ya, revolusi ilmiah itu, di situ dia mengatakan yang disebut sebagai paradigma ilmiah itu adalah seperangkat kepercayaan umum atau kesepakatan umum yang kemudian itu disepakati oleh para ilmuwan tentang bagaimana suatu persoalan ilmiah itu harus diselesaikan. Jadi ini sebenarnya sebuah common belief atau an agreement, ya, sebuah kepercayaan umum ya yang disepakati oleh ya ini konsensus. Paradigma itu adalah sebuah konsensus. Oke. Sementara tokoh yang lain mengatakan, misalnya Guba mengatakan ya seperangkat kepercayaan atau konsensus ilmiah itu ya harus mencakup karakteristik dari filsafat. Di situ ada ontologi, epistemologi, ya tentang validitas ontologi, tentang hakikat, tentang apa, tentang what is being, tentang apa itu yang disebut sebagai misalnya problem, lalu kemudian epistemologi tentang validitas problem atau bagaimana menyelesaikan problem itu, metodologi tentang caranya atau kelanjutan daripada epistemologi. Oke, jadi ini, nah yang paling penting ini saya kira ini sebenarnya materi di kelas filsafat ilmu yang saya ampu di filsafat. Dan ini penting sekali ya, 3 hal ini harus kamu kuasai ya, bahwa dalam paradigma itu ada 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan, truth, itu semacam kebenaran ya, terus lalu belief, kebenaran, ini kemudian diyakini dengan hipotesis tadi, lalu dijustifikasi dengan verifikasi. Jadi sebenarnya kita itu dalam riset ilmiah itu sedang mencari sebuah kebenaran yang diyakini dengan jalan induktif, deduktif, hipotetis tadi,
dan lalu kemudian dijustifikasi dengan pendekatan-pendekatan verifikatif ilmiah, kan gitu. Jadi 3 hal ini penting sekali di dalam fundamental aspek of paradigm, scientific paradigm. Jadi ini paradigma keilmuan itu mencakup ini menurut Chalmers, ya. Dia menulis bahwa paradigma itu pokoknya di situ belajar tentang ontologi, tentang realitas, study of being atau that being, tentang hakikat kita lah. Lalu kemudian epistemologi bicara soal pengetahuan, how we know, ya. Lalu kemudian logik bicara soal nalar, bagaimana kita bisa menalar secara ilmiah, kemudian etik, bagaimana studi tentang kebaikan dan keburukan, bagaimana kita bertindak, ya, di dalam paradigma itu ada itunya. Lalu kemudian fenomenologi, bagaimana kita mengalami. Jadi paradigma itu tidak semata-mata soal aliran saja, tapi aliran yang mencakup 4-5 aspek ini menurut Chalmers. Nah, paradigma itu macam-macam. Ini ada positivisme yang tadi saya sebutkan, post-positivism, ya, atau ya kritik terhadap positivisme. Ada yang menyebut juga ini bentuk lain daripada positivisme. Kemudian critical theory atau ideologi, ada konstruktivisme, ada pragmatisme. Banyak sekali ya itu paradigma itu. Jadi nanti silahkan dibaca. Ini perbedaan, ini contoh aja perbedaan dari aliran-aliran atau paradigma tadi. Misalnya positif, dia positif atau kompositivisme menganggap bahwa realitas itu hanya satu misalnya. Sementara konstruktivisme itu menganggap bahwa tidak hanya satu, banyak multiple realities. Pragmatis enggak. Pragmatis enggak begitu. Pragmatis mengatakan bahwa realitas itu sebetulnya ya bisa diperdebatkan. Nggak hanya satu, ya nggak hanya multiple, tapi terserah aja itu sebuah constantly renegotiate, ya. Tergantung bagaimana kita menginterpretasikannya. Itu kan beda kan? Nah ini mereka ini masing-masing ini sudah punya argumentasi sendiri-sendiri. Jadi bagaimana caranya secara epistemologis mendapatkan validitas itu, dan metodenya bagaimana itu juga tidak. Makanya ini teman-teman saat ini jangan terjebak pada satu model berpikir saja. Berarti kalau begitu Anda atau kita ini sedang masuk dalam satu kecenderungan paradigma. Jadi dibuka, ya, dibuka, open mind. Gitu. Nah terakhir ini tentang interdisipliner tadi itu. Jadi hal sederhana tapi penting ya. Nah intra ini beda-bedanya. Mungkin teman-teman sudah pada ngerti. Ini sekilas saja. Jensenius mengatakan ini intra disiplin itu berarti satu keilmuan. Kalau multi itu banyak keilmuan tapi nggak saling bertemu. Di UGM ini apa? Multi atau cross atau interdisipliner? Kita nggak tahu ya. Kalau berdiri sendiri-sendiri ya sudah berarti kita masih multidisiplin. Ada ekonomi, ada hukum, ada filsafat, ada ada fisika, ada biologi dan sebagainya. Itu nggak berdiri nggak ada hubungan kan? Kalau ada hubungan berarti mulai interdisipliner. Kalau cross itu sudah mulai ada pendekatan lah, tapi belum masih teguh dengan bidangnya masing-masing juga. Gitu. Sementara kalau inter itu sudah menyatu, kalau trans itu sudah menjadi ilmu baru. Oke, sudah menjadi ilmu baru. Jadi ini perbedaan tadi multi, inter, kemudian transdisciplinary. Kalau intra itu berarti bekerja dengan satu disiplin, cross berarti melihat persoalan dengan berbagai macam perspektif. Kalau multi itu berarti sudah sudah kerja bareng-bareng gitu ya. Kalau inter itu mengintegrasikan antara satu pengetahuan metode yang berbeda dari berbagai macam disiplin. Sementara transdisciplinary itu membuat satu frame yang baru. Ini contohnya kalau multi ini ada ini misalkan fisika, chemistry, ya, kimia ya, engineering, biologi. Oke, ini multi. Jadi satu persoalan dilihat dari berbagai macam keilmuan ya, tapi dia berdiri di ilmunya masing-masing.
Kalau inter ini sudah mulai ada subdisiplin ya, yang dibentuk dari perpaduan 2 atau 3 produk keilmuan. Contoh misalkan kayak engineering dengan biologi itu membentuk bioengineering, ya. Lalu fisika dan chemistry, physical chemistry, atau biologi dan kimia, biokimia, misalkan kayak gitu. Jadi sudah mulai membentuk. Nah kalau trans, ya trans itu ya sebelumnya ya dia masih masih nyampur-nyampur itu, tapi sebenarnya pada akhirnya dia membuat suatu disiplin baru berdasarkan pada ya perkembangan sejarahnya ya multi, inter, lalu kemudian trans. Ya, misalnya apa? Nanoteknologi. Itu kan nanoteknologi itu kan disiplin baru ya, yang di situ kemudian menggambarkan sebuah etika, apalagi ya macam-macam lah bidang keilmuan yang ada. Nah, tantangan kita ini apa? Ya, secara institusi UP ya, ini atau mungkin malah UGM, kita harus punya yang namanya komunitas diskusi yang jelas gitu ya. Yang arahnya memang kalau arahnya untuk interdisipliner ya interdisipliner itu berarti ini interdisipliner berarti kalau inter itu berarti Anda bekerja di ini yang kedua ini ya, interdisipliner. Berarti nggak boleh lagi melihat satu persoalan hanya satu perspektif saja, tapi bahkan harus persoalan itu harus dikerjakan 2 orang gitu, minimum 2 disiplin gitu ya. Misalnya kayak biomedis antara medicine dan biologi misalnya. Sosial budaya misalnya sosiologi politik atau sosiologi hukum misalnya, banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Nah, ini harus ada yang namanya discourse community. Jadi komunikasi ya diskursus ya antar ilmu-ilmu yang ada di UGM ini. Kemudian akademik dan scientific career harus didefinisikan lagi. Kalau sekarang ini ya, orang itu hanya bisa berkarir berdasarkan pada bidang keilmuannya saja. Ya kan? Jadi misalkan anak biologi, ya dia paling pol ya jadi orang, maksudnya kalau mau berkarir itu ya hanya sesuai dengan bidangnya saja. Kalau mau konsisten. Nah, sementara di negara maju ya, misalnya di perkembangan ke depan ini enggak begitu. Bisa saja anak filsafat kerja di biologi, anak biologi kerja di filsafat. Atau mungkin anak isipol ya bisa kerja di mana, di medicine, anak medicine bisa kerja di gitu. Jadi bisa begitu besok. Ya, ini harus dibuka ini. Nah, sebenarnya untuk jadi dosen misalnya kan kita sekarang kalau di UGM ya, kasus saya misalnya sebagai dosen ya harus sesuai dengan bidang keilmuan. Kalau enggak bisa. Nah, ini kan aneh. Menurut teori masa depan itu aneh ya, gitu. Oke. Nah, ini secara tadi institusi, secara individual ya kita ini secara umum ya kita harus terus-menerus melatih diri dengan kerja-kerja interdisipliner ya. Karena emang pendidikan kita hari ini ya nggak support terhadap itu sesungguhnya. Jadi saya ketika ditawarin menjadi pembina UPI ini ya saya melihatnya, wah ini sebenarnya Anda ini sedang menciptakan creating sebuah disiplin di masa depan gitu, karena Anda sekarang sudah interdisipliner. Anda tidak hanya antar atau multi, tapi ini inter. Jadi Anda sebenarnya bekerja untuk saling berkontribusi ya, membentuk mix ya, bikin jus. Kalau dulu yang namanya jus kan, sekarang ini kan jus itu hanya jus jeruk, jus jambu duduk sendiri. Sekarang enggak, jus itu ya nanti ke depan itu bisa jambu dengan salak, semangka dengan apa itu bisa. Nah, ini harus clear ya. Anda sebenarnya sedang bekerja untuk masa depan. Oleh karena itu, if we want to encourage interdisciplinary research, kalau kita ingin betul-betul serius dengan interdisciplinary research, ya, riset interdisipliner, maka kita harus mampu untuk berbicara ya dengan keilmuan yang lain dan menembus
batas-batas kedisiplinan daripada keilmuan yang ada. Ini Anda harus bisa menggabungkan antara analisis, kemampuan logika, dan retorika. Gitu. Karena retorika itu penting. Jadi jangan dikira anak eksakta nggak bisa berretorika. Anda harus bisa berretorika. Yang bisa berretorika itu hanya anak komunikasi, anak sipol, anak HI, anak filsafat. Enggak. Nah, kalau menurut saya semua harus bisa berretorika dalam pengertian mendiskusikan atau menginterdisiplinkan ini ke riset-riset yang ada itu, gitu ya. Oleh karena itu, saya terakhir mengutip Johan Olaisen, dia mengatakan there are only two kinds of research. Hanya ada dua model penelitian. Yang pertama adalah perfect research, yang riset yang sempurna, riset yang betul serius. Yang kedua adalah riset yang terpublikasi. Kalau perfect research itu tidak pernah terpublikasi. Kalau riset yang terpublikasi itu tidak pernah sempurna. Jadi kalau Anda ingin melihat apakah riset Anda sempurna atau tidak, maka riset Anda harus Anda publikasikan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Najib untuk materinya. Nah, selanjutnya ini sesi diskusi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada ingin mengajukan ini pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang diberikan oleh Pak Najib. Silakan teman-teman. Atau kalau mau ini ya, mau menanyakan langsung lisan begitu, silakan raise hand ya teman-teman. Nanti akan saya persilakan. Ya, silakan teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain untuk ini ya mengajukan pertanyaan, mungkin saya dulu Pak yang mau bertanya. Saya tertarik dengan apa? Istilah interdisipliner itu sendiri tentu saja. Saya punya latar belakang keilmuan di bidang bahasa, dan perkembangan terbaru misalnya di bidang studi bahasa adalah neurolinguistik misalnya. Nah, di situ saya melihat adanya entah bagaimana ketakutan atau bagaimana terhadap satu pandangan bahwa kesadaran kita termasuk berbahasa ini tidak lebih daripada aktivitas tubuh ya, aktivitas neuron belaka. Nah, saya mesti menafsirkannya sebagai reduksionisme atau bagaimana, tapi saya ingin menanyakan pendapat Pak Najib terhadap kecenderungan berpikir yang seperti itu. Karena ini interdisiplin, saya rasa ini layak untuk disandingkan, dihadapkan dengan interdisipliner. Baik, ya, itu dari saya, Pak. Oke. Terima kasih Mas Dery atas pertanyaannya. Jadi Bang, wajar ya kecenderungan dari suatu disiplin tertentu yang yang khawatir, yang takut dengan situasi atau tantangan-tantangan yang muncul di dalam bidang keilmuan baru ya, yang kita hadapi. Oleh karena itu memang untuk melihat tadi sejarah dari mono kemudian multi lalu kemudian menjadi inter sampai trans, itu memang butuh keberanian, butuh dari jiwa ilmuwan sendiri, menurut saya butuh keberanian untuk menembus ya sekat-sekat atau batas-batas dari kemapanan keilmuan yang sekarang ini ada. Saya bayanginnya ke depan ya, fakultas itu tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi fakultas itu bisa mungkin ada satu fakultas atau satu institut tertentu yang di situ semua keilmuan itu diwadahi di sana, sehingga kita bisa melahirkan satu produk ya, produk keilmuan yang sifatnya komprehensif ya, yang sifatnya mengatasi satu persoalan dengan berbagai macam perspektif yang ada, tapi saling terintegrasi, tidak terpisah-pisah seperti sekarang ini. Nah, sementara sekarang ini kalau ada masalah ya, persoalan yang ada di lapangan misalnya, ya kita kalau ngomong pemerintah itu sangat
kompleks sekali. Tapi kita kalau misalnya lihat masalah, biasanya kalau Anda KKN itu ya nanti ya oh ini tugasmu, ini anak biologi, ini anak agro, ini hanya gitu aja. Tapi tidak sampai pada membentuk sebuah sistem yang mana sistem itu dalam menyelesaikan persoalan itu semua aspek itu muncul di sana. Jadi kita masih multi saya kira. Belum, kalau trans saya kira masih jauh ya. Untuk negara-negara maju ya, itu mungkin sudah beberapa keilmuan yang muncul sudah banyak ya. Tapi kalau sekarang ini yang saya lihat kecenderungan kita itu masih ya mono atau multidisiplin. Jadi Mas Dery ya harus kuat menghadapi kenyataan bahwa bidang keilmuan Anda ini ya sekarang ini kalau sudah neurolinguistik itu sudah interdisipliner ya. Jadi saya kira ini sudah langkah maju dan dianggap ini paling maju hari ini. Tapi ke depan saya rasa bidang ini bisa berkembang lagi dan filsafat saya kira membantu Anda untuk bisa lebih berani menghadapi situasi itu. Oke. Nih teman-teman nggak ada yang mau ini ya? Ada yang mau tanya? Ya, udah mapan dengan situasi keilmuannya. Saya ingin bertanya. Tapi ya, silakan. Oke, silakan. Ya, silakan. Kan nama saya Nanda Putronkat. Ingin bertanya kan di filsafat jadi atau di gak mikir tahun masih gereja kamu selalu ilmu itu kan banyak paradigmanya kan Mas. Nah sedangkan kalau saya ambil contoh dari saya sendiri Mas, saya bukan punya latar belakang pendidikan, pernah kuliah di jurusan ilmu komunikasi sama sekarang ini di sosiologi. Nah, saya tuh kadang masih bingung Mas. Kan kalau awalnya itu disebutin kalau ilmu komunikasi itu kan multidisipliner. Maksudnya bisa dipandang dari berbagai macam ilmu kan Mas. Nah, saya tuh masih rada bingung bagaimana sih cara memisahkan atau memilih paradigma yang pas gitu Mas untuk membahas suatu permasalahan atau kalau dilihat sekarang ini kan kuliah itu kan masih kayak ini kamu dari sosiologi bahasnya tentang, kalau saya lihat lebih cenderung ke politik gitu Mas. Yeah. Kalau Ilkom kan lebih ke medianya gitu. Nah saya itu masih rada bingung gitu Mas. Mungkin ada masukan atau apa gitu Mas untuk melihat hal ini. Ya. Mbak Ananda ini S2 sekarang? Oh bukan, S1 Mas. Kok komunikasi sama sosiologi tadi gimana ceritanya? Oh, ceritanya ini tes awalnya itu mau masuk psikologi, tapi masuknya Ilkom. Ilkomnya di luar UGM. Habis itu tahun berikutnya tes lagi sosiologi. Jadi masuk, gitu ya? Ya masuk sosiologi sama Ilkom. Oke, baik. Gitu ya. Pengembara namanya itu. Baik, gini ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sebuah perspektif tentang bagaimana kondisi keilmuan masa depan, pendekatan-pendekatan yang akan terjadi gitu. Dan sebenarnya sekarang sudah dan sedang terjadi. UGM secara atau UGM lah ya, kita di UGM ini secara kebijakan, bukan kebijakan, tapi secara simbol ya, simbol keilmuan ya, atau simbol kalimat-kalimat yang dijadikan sebagai apa istilahnya bahan untuk pidato, bahan untuk bercerita kepada orang, itu sudah ya mengarah ke sana. Misalnya ada kalimat inovasi dan seterusnya. Tapi
kalau kita melihat praktek ya, atau suasana keilmuan yang ada, saya kira kita masih jauh dari inovasi-inovasi itu. Inovasi ya ada, tapi masih berada di level mungkin mono atau multidisipliner. Itu belum sampai pada arah inter, bahkan sampai transdisipliner. Dan ini memang kerja-kerja yang serius. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi arahnya ada ya, kemauan untuk ke sana itu kita sangat sangat kuat sekali. Yang kedua, sehebat apapun ide-ide yang akan kita lahirkan, ya, ini kalau nggak didukung oleh komunitas yang settle, yang tepat, tadi yang saya sebutkan tantangan institusi, lalu kemudian tidak didukung oleh epistemic community, ya, komunitas epistemik yang mendukung, ya, saya kira ya akan sulit juga, akan berat juga. Makanya kemudian mengapa teman-teman para peneliti yang ingin maju mengembangkan keilmuan secara interdisipliner bahkan transdisipliner, mereka lebih memilih untuk tinggal di sebuah research center di luar negeri misalnya, karena memang itu untuk memenuhi hasrat keilmuan mereka. Karena dalam negeri mungkin nggak akan menemukan hal kayak gitu, atau sedikit yang melakukan itu. Nah, terkait pertanyaan dari Mbak Ananda Putri, bahwa bagaimana cara kita memilih paradigma yang tepat ya, ketika dikatakan bahwa keilmuan kita itu katanya juga interdisipliner. Yang pertama, menurut saya itu nanti lagi-lagi kembali kepada yang pertama secara individual, ya kita harus membaca dulu kecenderungan-kecenderungan yang mungkin bisa dilihat dari sebuah persoalan yang kita hadapi. Jadi metode itu muncul setelah objek persoalan, bukan metode dulu baru persoalan, tidak ya. Jadi persoalannya itu bagaimana, yang dalam bidang keilmuan Anda misalnya komunikasi atau tadi sosiologi, problemnya itu apa? Ya, problemnya itu apa? Kalau komunikasi tadi media misalnya, ada problem apa di sana, dan kemudian bagaimana cara memilih metode, maka ditentukan ini outputnya mau seperti apa kita. Jadi tergantung pada settle atau skema riset, setting riset yang sedang Mbak Ananda mau lakukan. Gitu. Satu. Yang kedua, menurut saya ini nanti tergantung juga dari kecenderungan, dari komunitas keilmuan yang ada di jurusan Anda. Kalau misalnya jurusan Anda kecenderungannya pada aliran tertentu atau paradigma tertentu, tentu ketika Anda menggunakan paradigma yang lain, ya, ini tantangannya akan sangat berat juga. Kecuali kalau kita memiliki seperangkat premis-premis atau argumentasi yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang ya mungkin misalnya dengan pendekatan yang Anda lakukan ini benar, tapi yang saya lakukan ini belum tentu salah loh, gitu misalnya gitu. Jadi saya kira coba aja ketika mungkin ya iseng-iseng berhadiah ya. Jadi misalnya ketika ada persoalan di bidang keilmuan Anda, ya Anda petakan dulu ya paradigma yang ada di dalam ilmu komunikasi yang bisa interdisipliner itu apa saja, lalu kemudian tentukan aja paradigma yang kira-kira tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Jangan sampai paradigma itu kan pendekatan itu kayak obat gitu loh. Obat yang tepat untuk mengatasi persoalan. Nah, sementara persoalan yang Anda hadapi itu sebenarnya hanya selesai dengan satu paradigma saja. Lalu kemudian Anda problematisasi sehingga harus dengan pendekatan yang lain, ya nanti khawatir saya malah nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus kembali kepada persoalannya dulu, problemnya dulu apa, lalu kemudian coba dilihat kecenderungan paradigma yang muncul apa saja yang mungkin dipakai untuk pendekatan itu. Lalu dari situ kita bisa melihat, oh ternyata yang tepat adalah ini. Itu ya, Mbak Ananda. Baik Mas, terima kasih. Oke, sip. Oke, terima kasih Mbak Ananda. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak nih? Via chat bisa atau ditanyain langsung juga bisa. Oh ya Pak, mungkin ini juga menyambung sama kebijakan terbaru dari pemerintah terkait apa kampus merdeka, halal. Iya.
Nah, saat saya setidaknya sempat mereply satu tweet ya di seorang dosen, sebenarnya mahasiswa S3 di linguistik di UGM. Beliau bilang kita ini mau melangkah ke katakanlah fakultas yang lain, tapi persoalannya kita tidak punya, seringkali kita dasar keilmuan kita sendiri bermasalah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pengembangan menuju interdisipliner atau multi transdisiplin itu hanya bisa dilakukan di taraf S2, Pak, karena S1 sendiri diproyeksikan untuk memahami satu teori, kemudian menerapkan teori tersebut, setidaknya di fakultas saya, di prodi saya seperti itu, gitu, Pak. Ya, paradigma yang muncul memang begitu sekarang. Jadi S1 itu seolah-olah hanya deskripsi saja. Yang penting mahasiswa S1 memahami teori ya, yang ada di bidang keilmuannya, lalu kemudian S2 nanti sudah mulai 2-3 variabel, S3 nanti menemukan teori baru kan gitu. Tapi kalau Anda tanya idealnya ya, kalau ideal secara kebijakan begitu ya terserah aja. Tapi kita diskusi ini saya kira untuk melihat perspektif baru ya dari kebijakan yang ada atau dari kecenderungan situasi yang ada, bahwa tidak benar kalau S1 itu hanya semacam itu saja. Jadi menurut saya S1 sesungguhnya dengan open informasi yang sekarang begitu canggih ya, buku-buku bisa didapatkan di mana-mana, dan Anda sekarang sangat mungkin kan membaca teks-teks dari orang-orang yang sedang menempuh riset S3, S2 dan seterusnya. Sehingga ketika riset S1 kita itu ya mirip dengan S2, S3, saya kira nggak ada masalah juga. Ya, saya kira tergantung dari misalnya dosen pembimbing Anda apakah cukup terbuka apa tidak dengan rencana riset Anda, kan gitu kan. Jadi lagi-lagi ini ini saya bicara soal idealitas yang ingin kita capai ya, dari suatu rencana riset yang akan kita lakukan. Tapi di sisi yang lain yang tidak jauh kalah pentingnya adalah Anda harus memahami liturgi atau karakter anatomi dari siapa yang akan mengawal riset Anda itu. Kalau Anda menemukan dosen yang modelnya semacam itu, pokoknya anak S1 ya yang penting ini, semacam inilah, kayak umumnya, ya Anda akan maju-maju juga. Ya memang itu bisa lulus, dapat gelar sarjana juga. Gitu. Tapi menurut saya, kalau kita bisa melangkah lebih maju dari itu, secara interdisipliner, bahkan mungkin bisa menjadi embrio dari sebuah ilmu baru, saya kira itu penemuan yang sangat luar biasa. Jadi jangan membatasi kemampuan batas-batas berpikir kita gitu loh. Dan menurut siapa ya? Saya pernah baca buku Nadira ya, Nadira yang kuliah di Harvard itu, dia mengatakan pesan ibunya bahwa yang membatasi cita-cita kita itu ya pikiran kita sendiri kan. Jadi menurut saya memang idealnya, bukan ideal, tapi faktanya demikian situasi yang ada di perguruan tinggi kita atau di jurusan kita. Tapi menurut saya sebagai dosen ya, saya mendorong mahasiswa untuk melakukan riset yang sejauh-jauhnya, ya, yang melampaui dari bidang keilmuan dia. Justru itu malah bagus dan cocok dengan visi dari Kampus Merdeka itu. Gitu. Kampus Merdeka itu sebenarnya ingin memecah kebekuan ini, gitu. Arahnya, cuman kan secara kebijakan kita masih harus belajar kan gitu kan. Saya kira itu. Saya mau cerita aja pengalaman ya. Waktu S1 itu riset saya itu, jadi di filsafat itu ada pembagian juga. Ada filsafat agama dan budaya, ada filsafat politik, sosial politik, ada filsafat ilmu. Nah biasanya kalau teman-teman ingin cepat lulus itu di filsafat agama budaya, karena dosennya enak-enak. Kalau mau lebih agak politik gitu ya, dia di sosial politik. Kalau dia lebih ke keilmuan riset seperti saya,
itu ke filsafat ilmu dan teknologi. Makanya saya ini memang bidang saya filsafat ilmu ini. Tapi ya teman-teman, S1 saya itu, riset saya itu, saya menggabungkan 3 disiplin ini. Jadi riset saya itu judulnya ilmu dan agama, ya kan? Ilmu kan berarti Departemen Filsafat Ilmu kan? Agama Departemen Filsafat Agama, dalam perspektif nalar publik John Rawls. Dia seorang menggunakan teori keadilan atau public reason John Rawls, teori keadilan, teori of justice ya, John Rawls. Jadi nyatanya bisa nggak apa-apa lolos juga gitu. Tapi paradigma yang muncul atau kecenderungan yang muncul di fakultas itu ya kalau kamu riset politik ya politik aja, jangan disandingkan dengan agama, budaya atau ilmu dan seterusnya. Itu ya sebagian masih ada yang kayak gitulah. Tapi kalau saya melangkah lebih maju, ternyata bisa dan bukunya sudah terbit ya di UGM Press ya. Saya terbitkan baru aja. Jadi ini saya kira teman-teman jangan membatasi diri hanya pada zona nyaman yang ada sekarang. Anda harus keluar dari zona itu dan melahirkan inovasi-inovasi baru yang melampaui dari bidang keilmuan Anda. Yang penting apa? Yang penting sebenarnya ilmu kita itu berkontribusi ya terhadap bidang keilmuan kita maupun keilmuan yang lain, tapi juga berkontribusi untuk ya menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Gitu ya, dari kira-kira. Baik, Pak. Oke. Ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Nggak harus soal ini ya, teman-teman. Mungkin cerita pengalaman, terutama yang semester akhir ya. Oh ya, mantap itu. Yang sedang menyusun ini proposal. Kalau mau nyepi di tempat saya aja. Ini teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Oh iya Pak, terkait proposal, saya sempat dapat cerita dari seorang teman, dia fokusnya ya linguistik. Oke. Dia skripsi, di waktu itu dia menyusun proposal soal ya dengan perspektif neurolinguistik. Katanya, saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di seminar proposalnya, katanya dibantai atau gimana, saya nggak tahu. Pertanyaannya, saya berpikir bahwa kalau misalnya neurolinguistik memang betul belum terima, bahkan di UGM ya, bukan di UGM, bahkan di UGM belum diterima, belum banyak maksudnya, belum diajarkan, bahkan belum ada mata kuliahnya. Apakah yang punya proposal ini, si peneliti ini mesti punya pendasaran filsafat ilmu yang baik untuk membela proposalnya, Pak? Karena ini kan akan diserang, Pak, kalau nggak punya pendasaran yang baik tentang bagaimana teori bekerja. Ini nanti bagaimana bekerjanya kerangka teori saya. Kalau nggak punya seperti itu, kalau misalnya kita sudah menggunakan teori yang sudah ada kan, ya sudah, itu sudah diterima teorinya. Tapi kalau misalnya kita membangun, katakanlah kita mengambil satu perspektif yang sebenarnya belum ada di lingkup akademik itu, apakah kita mesti punya dasar filsafat ilmu yang cukup untuk mempertahankan proposalnya, Pak? Iya, iya. Baik, bagus ini pertanyaannya. Ya, jadi memang ya saya kira perlu ya. Jadi saya kira perlu karena untuk sampai pada sebuah riset yang interdisipliner dan bahkan sampai transdisipliner itu membutuhkan sebuah visi yang jelas gitu ya. Visi yang jelas dari tradisi keilmuan macam apa yang ingin kita kembangkan atau dari orientasi keilmuan apa yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita kembangkan. Nah ini kalau kita nggak memahami filsafat keilmuan dari bidang-bidang ilmu yang ada, ini akan ya kita mungkin bisa melakukan plak-pluk masak sini sana gitu ya, melakukan asimilasi keilmuan dah istilahnya, itu mungkin bisa, tapi kita khawatirnya tidak memiliki visi yang jelas terhadap ilmu yang akan kita kembangkan. Jadi menurut saya perlu dan wajib untuk belajar tentang itu karena di situ nanti akan bicara soal paradigma penelitian yang ada dalam misalnya neurolinguistik misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ketika
seorang peneliti atau mahasiswa berani mengambil riset yang berkaitan dengan bidang-bidang yang cross disiplin ya, yang saling terkait dengan disiplin yang lain, bahkan mix gitu. Dan menurut saya emang itu bagian dari harus didukung oleh suatu keberanian yang serius. Tidak hanya berani melakukan dialektika keilmuan saja, tapi juga berani untuk mempelajari mengapa Anda harus bisa menunjukkan kepada publik itu, kepada dosen pembimbing kita atau pada para peneliti di lingkungan Anda, argumentasi mengapa itu penting, ya, mengapa itu penting, sehingga visi keilmuan itu menjadi serius harus dimiliki oleh setiap mereka yang ingin bekerja di sana. Gitu. Kalau nggak punya, nanti dibantai ya habis itu. Kita punya visi yang bagus, sebenarnya visinya kan bagus tuh, ingin ada interdisipliner, yang arahnya nanti transdisipliner, tapi kita nggak punya senjata itu loh untuk memperkuat argumentasi kita atau visi kita. Nah ini mati, namanya bunuh diri. Makanya menurut saya solusinya harus banyak membaca. Interdisipliner itu bukan sekedar jargon gitu ya, tapi ini harus dengan serius, dengan banyak membaca, banyak berdiskusi semacam ini. Dan saya terus terang saya mendorong ya, karena emang ini masa depan tuh di sini. Jadi mungkin nanti UPI namanya bisa berubah, tidak hanya inter tapi trans, UPT ini. Jadi penalaran transdisipliner. Ya, gitu ya, jadi ya. Iya Pak, mumpung ada Ketua UPI, Mas Ismada mempertimbangkan pergantian nama. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, pertanyaan atau tanggapan terkait materi hari ini. Kalau enggak, ini akan jadi pertanyaan terbarusan adalah pertanyaan terakhir ya. Gimana teman-teman? Oke, mungkin